Itachi Uchiha adalah seorang anak ajaib klan Uchiha dari Konohagakure. Ia menjadi seorang penjahat internasional setelah membunuh seluruh klan dan hanya menyelamatkan adiknya Sasuke. Dia kemudian bergabung dengan organisasi kriminal internasional yang dikenal sebagai Akatsuki, dengan aktivitas yang juga membawa dia pada konflik dengan ninja Konoha termasuk Sasuke yang berusaha untuk membalas dendam klan mereka. Setelah kematiannya, motif Itachi yang ternyata lebih rumit daripada apa yang tampak akhirnya terungkap dan bahwa tindakannya itu hanya demi kepentingan saudara dan desanya dan menjadi shinobi yang setia kepada Konohagakure sampai akhir. Itachi adalah anak sulung dari Mikoto dan Fugaku Uchiha. Masa kecilnya ditandai dengan banyaknya peristiwa kekerasan. Saat ia berusia 4 tahun, Perang Dunia Shinobi ketiga pecah dan ia menyaksikan langsung banyak korban perang. Tak lama setelah perang berakhir dan serangan ekor 9 di Konoha terjadi di mana orang tuanya tak bisa ditemukan dan saat itu ia mengambil tanggung jawab untuk menjaga adik bayinya Sasuke. Kematian dan kehancuran yang ia lihat di usia muda seperti trauma bagi Itachi dan membuatnya menjadi pendiam. Ia mulai belajar sejarah bukan hanya klan atau desa, tetapi juga dunia. Dan dengan demikian, ia mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan apa yang penting. Belajar begitu banyak memungkinkan dia untuk memahami bagaimana peristiwa masa lalu datang dan terjadi. Ketika ia menerapkan pemahaman yang sama ke masa depan, ia menjadi khawatir di mana hal buruk tersebut akan kembali terjadi. Meskipun cinta damai, Itachi adalah seorang anak ajaib yang memiliki bakat alami dalam seni shinobi dan dipuji sebagai yang terbaik dari generasinya. Pada usia 7 tahun, Itachi lulus dari akademi. Pada usia 8 tahun, ia menguasai Sharingan. Pada usia 10 tahun, ia lulus ujian Chunin. Pada usia 11 tahun, ia masuk Anbu. Dan pada usia 13 tahun, dipromosikan menjadi Kapten Anbu. Prestasi Itachi ini adalah sumber kebanggaan besar bagi keluarganya. Ayahnya melihat dia sebagai bukti kehebatan Uchiha masa depan dan adiknya melihat ia sebagai panutan untuk hidup di masa depan. Itachi menghabiskan banyak waktu dengan Sasuke, berlatih dengan dia meskipun jarang benar-benar melatih dia, dan memberinya pengakuan yang ayah mereka tidak lakukan. Tetapi untuk semua perhatian yang ia terima, hanya sedikit yang benar-benar diterima Itachi. Ia percaya isolasi adalah hasil dari kesenjangan antara kemampuan mereka dan tidak puas dengan kehidupan shinobi yang penuh konflik. Serangan ekor 9 telah memperburuk hubungan antara kepemimpinan Konoha dan Uchiha karena Konoha mencurigai Uchiha adalah dalangnya. Uchiha dipindahkan ke sudut desa, mengisolasi mereka dari sisa desa dan membuatnya lebih mudah untuk memantau mereka. Uchiha merasa dirugikan dengan perlakuan ini dan mulai merencanakan kudeta. Fugaku, kepala klan Uchiha dan kepala konspirator kudeta itu mendorong Itachi masuk ke jajaran Anbu sebagai sarana memata-matai desa. Itachi bagaimanapun tahu kudeta Uchiha akan menyebabkan intervensi dari desa lain dan akhirnya memulai perang dunia baru. Sesuatu yang tidak bisa dibendung, ia malah menjadi agen ganda, melaporkan tindakan Uchiha ke Hokage ketiga dan penasihatnya. Dengan harapan itu akan membantu mereka menemukan resolusi damai. Itachi menanggung beban pengkhianatan klannya dengan siswi sahabatnya dan sudah seperti saudara angkat yang ia temui untuk pertama kalinya pada usia 5 tahun. Tetapi seiring berjalannya waktu menjadi semakin jelas bahwa perdamaian tidak dapat dicapai. Hisui berusaha menggunakan koto Amatsukaminya pada para pemimpin Uchiha untuk memaksa mereka bernegosiasi. Tapi mata kanannya dicuri oleh Danzo Shimura sebelum ia memiliki kesempatan melakukannya. Pilihan semakin habis, Hisui mempercayakan matanya yang tersisa untuk Itachi dan memohon dia untuk melindungi desa dan nama keluarga mereka sebelum menenggelamkan dirinya dalam sungai Naka. Itachi yang sedih oleh kematian Hisui cukup untuk membangunkan Mangekyo Sharingan-nya. Ketika hari berikutnya tiba, beberapa Uchiha sudah curiga pada Itachi. Mereka menuduhnya membunuh Hisui dan membuat seolah dia bunuh diri. Itachi yang kehilangan kesabarannya menyerang mereka dan mengalahkan mereka dengan mudah. Sebuah keretakan hubungan diciptakan Itachi dengan keluarganya, dan Itachi memperingatkan kepada mereka untuk mempertimbangkan kembali apa yang mereka lakukan. Meskipun Hokage ketiga masih ingin bernegosiasi dengan Uchiha, Danzo Shimura mengakui bahwa tidak ada lagi yang bisa dihasilkan demi kelangsungan hidup klan Uchiha. Dia menjelaskan hal ini kepada Itachi dan memberikannya pilihan: mendukung kudeta Uchiha dan seluruh klan, maka termasuk Sasuke, tewas dalam konflik berikutnya,
atau menerima tugas untuk menghapus klan sebelum kudeta dimulai dan diperbolehkan untuk menyelamatkan Sasuke. Itachi kemudian memilih menyelamatkan saudaranya. Sementara membuat persiapan akhir, Itachi mencari pria bertopeng. Ia menyelinap di sekitar Konoha dan dari pengamatannya dia percaya orang itu benar-benar Madara Uchiha yang bertekad memprovokasi beberapa konflik baru. Itachi mendekatinya dengan tawaran ia akan membantu Madara dengan memusnahkan Uchiha. Dalam satu malam, Itachi dan Tobi membantai seluruh klan. Itachi lalu secara pribadi mengeksekusi orang tuanya, meskipun berkhianat karena mereka telah merawatnya sewaktu kecil. Mereka mengatakan kepadanya di saat-saat sebelum mereka dibunuh bahwa mereka bangga kepadanya dan meminta dia menjaga Sasuke. Disiksa oleh kesedihan atas tindakannya, Itachi menilai Sasuke satu-satunya orang yang cocok untuk menghukumnya karena kejahatannya. Dalam rangka untuk mengatur Sasuke di jalan ini, ia membuat dirinya sebagai penjahat. Ini dilakukan sehingga memungkinkan Sasuke untuk menemukan dia berdiri di atas tubuh orang tua mereka dan menggunakan Tsukiyomi untuk menyiksanya dengan ilusi dari peristiwa pembunuhan tersebut. Sasuke melarikan diri, takut akan kematiannya sendiri. Tapi Itachi mengejarnya memberitahu kebohongan yang ia karang. Ia membunuh keluarga mereka untuk menguji kemampuannya dan sekarang ingin menguji diri terhadap tantangan satunya yang tersisa bagi dia. Adik yang ia tidak pernah cintai. Dia mendorong Sasuke untuk menjadi cukup kuat untuk membunuhnya dan membalas dendam. Dan untuk itu ia menyarankan memperoleh Mangekyou Sharingan sendiri. Itachi pergi tetapi terkejut menemukan Sasuke sudah mengejar dia dengan Sharingan yang terbangun. Upaya Sasuke pada balas dendam gagal dan ia pingsan. Tapi tidak sebelum melihat Itachi menangis dengan penyesalan. Setelah itu, klon gagaknya menyamar sebagai anggota akar dan mengancam Danzo bahwa dia akan membocorkan rahasia Konoha untuk desa-desa musuh jika Danzo berani menyentuh Sasuke. Setelah menyadari Danzo tidak bisa dipercaya untuk menepati janjinya, untuk urusan terakhir kalinya di desa, Itachi mengunjungi Hokage ketiga dan melaporkan misinya selesai. Hal ini tentu membuat sang Hokage terkejut dan sangat kecewa. Itachi meminta agar Hokage ketiga melindungi Sasuke. Yang Hokage bersumpah akan melakukannya. Itachi meninggalkan desa sebagai pengkhianat tapi diam-diam dengan misi baru. Menyusup pada organisasi Tobi Akatsuki dan menjaganya dari pergerakan lawan Konoha. Ia bermitra dengan Kisame Hoshigaki karena sama-sama telah membunuh warga desa sendiri. Pada beberapa titik setelah bergabung dengan Akatsuki, Orochimaru mencoba untuk mencuri tubuh Itachi untuk mendapatkan Sharingan. Tapi Itachi dengan mudah mengalahkan dia dan memutuskan tangan kirinya, memaksa dia untuk meninggalkan organisasi tersebut. Untuk mencari pengganti Orochimaru, Itachi membantu merekrut Deidara yang seninya dikalahkan dengan Genjutsu Sharingan. Deidara selamanya setelah itu bersumpah akan membalas dendam atas kekalahan yang memalukan tersebut. Itachi di beberapa titik terjangkit penyakit yang sulit disembuhkan. Dia terus membuat dirinya hidup selama bertahun-tahun dengan obat-obatan dan kemauan belaka sehingga ia bisa hidup cukup lama untuk mati di tangan Sasuke. Nah, itulah sekilas cerita tentang Uchiha Itachi. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita dan fakta menarik seputar anime.